Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Kembali saya sapa menyapa. Oh, saya sapa. Saya menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini Rabu 17 November 2021. Ini kesempatan cuaca yang mendung di wilayah Sidoarjo saat ini. Ya, kita harapkan segala sesuatunya bisa berjalan lancar. Kalau mungkin cuaca mendung ini tidak menjadi hambatan untuk Anda terus berkarya gitu kan. Dan seperti yang sudah saya informasikan tadi sahabat, interval waktu dari jam 9 lebih 20 ya, biasanya jam 9, tapi ini mohon maaf, ini agak terlambat 20 menit. Sampai jam 10 nanti kita akan berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Edi Sutiono selaku Kabid Pertamanan dan PJU DLHK Sidoarjo. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Edi? Baik, Baik, alhamdulillah. terima kasih. Saya Ilham Dianta dari Suara Sidoarjo. Terima kasih Pak Edi sudah menyempatkan waktunya untuk Ya, ya berbincang pada pagi hari ini gitu ya. Dan di kesempatan pagi hari ini tentunya kita akan yang menjadi fokus perbincangan kita ini masih berkaitan dengan ini Pak Edi, bagaimana kita mitigasi bencana ya untuk wilayah Sidoarjo. Tentunya yang biasanya terjadi di Sidoarjo ini adalah kalau nggak banjir ya ada genangan-genangan air gitu kan Pak. siap. Dan juga tentang ini beberapa taman di wilayah Sidoarjo yang saat ini sudah mulai dibuka kembali. Nah ini kan kasus COVID-19 sudah mulai melanda Pak ya. Bahkan saya dapatkan informasi di Kabupaten Sidoarjo ini yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini satu pasien loh Pak sekarang Pak. sudah sudah berkurang drastis gitu ya. Nah ini apa betul Pak bahwa beberapa taman di wilayah Sidoarjo sudah dibuka kembali, tempat-tempat hiburan ini juga mulai dibuka, fasilitas umum juga mulai bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Bagaimana ini Pak? Baik, terima kasih sebelumnya telah apa, eh, ya bekerja sama dalam hal ini menginformasikan kepada masyarakat ya pendengar radio Suara Sidoarjo ya, terkait dengan antisipasi kondisi yang ya akhir-akhir ini ya diperkirakan mungkin sampai dengan Februari memang cuaca sangat ekstrim, Mm-mm. sama kaitannya dengan hujan dan angin. Beberapa waktu yang lalu terjadi puting beliung juga di Rebo sampai ke terus ke arah eh, barat ya meskipun kecil kan, Mm-mm. tapi tidak menutup kemungkinan dan tetap kita persiapkan seandainya ada hal lain yang atau bencana yang tiba-tiba eh, melanda di Sidoarjo terkait dengan angin maupun hujan yang ekstrim. Mm-mm. Nah, terkait dengan itu sesuai dengan tugas pokok atau fungsi dari DLHK khususnya di bidang eh, BPJU, ini kita memang ada 3 seksi yang kita tangani saat ini, ya meliputi eh, penanganan PJU. PJU ini ya, PJU ya seluruh Sidoarjo dan baik itu di jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten. Kemudian yang kedua kaitannya dengan eh, dekorasi. Nah, dalam hal ini dia punya tugas pokok eh, merapikan pohon-pohon yang besar, termasuk juga penghijauan penanaman pohon-pohon yang jenisnya besar. Kemudian termasuk juga dalam hal ini kita mempunyai tugas untuk mengamankan pohon-pohon yang mungkin dalam hal ini sudah mulai rimbun atau Mm-mm. ya mungkin perlu dirapikan. Kemudian yang ketiga, seksi yang di bidang kami itu meliputi eh, pertamanan, jadi yang disebut
ini lagi lebih terkait lagi dengan COVID atau pandemi ini nanti. Nah, yang eh, pertama kaitannya dengan PJU, memang akhir-akhir ini dengan sudah mulai hujan eh, sering atau volume frekuensi hujan ini sering, ini tidak dipungkiri banyak PJU-PJU yang mengalami gangguan. Ya, ada yang konslet karena air hujan, ada yang kena angin kemudian roboh, dan juga kondisi lampu yang di atas ini yang mungkin sistem pemasangannya yang barangkali waktu itu kurang sempurna sehingga kemasukan air dan juga bisa menimbulkan konslet. Tuh, yang nggak kalah pentingnya yang kedua memang kaitannya dengan pohon-pohon. Nah, pohon-pohon yang besar-besar di Kabupaten Sidoarjo ini memang ya secara pasti angkanya kita masih belum bisa sebutkan karena kita sedang proses inventarisasi. Namun yang pasti untuk saat ini di sepanjang jalan-jalan protokol itu rata-rata sudah besar. Nah, ini memang agak dilema. Di satu sisi pohon-pohon ini memang harus kita rantingkan ya, atau kita rapikan, kita kurangi rantingnya gitu. Tetapi sisi lain kita memang butuh penghijauan. Jadi ya ini yang dua permasalahan yang ya ini harus kita sikapi dengan bijak. Artinya selama pohon itu diperkirakan tidak akan menimbulkan gangguan ya akan kita kurangi seperlunya. Tetapi kalau memang dikhawatirkan menimbulkan gangguan, kalau pas hujan lebat angin kemudian dari itu khawatirkan roboh, akan kita kurangi agak lumayan banyak. Jadi ya di satu sisi kita ini kan sekarang gabung, bukan hanya dinas kebersihan saja, tapi dinas lingkungan hidup dan kebersihan. Jadi kita punya bersih-bersih, tapi kita juga harus memperhatikan lingkungan hidup yang ada. Dan lingkungan itu kita tahu sekarang yang harus kita amankan dalam hal lingkungan ini ya otomatis tanah, kemudian air dan udara. Jadi kalau yang sering kita kenalkan tanah air kita, udara sering terlupakan. Ini sebagaimana sudah dipesankan oleh Bapak Kepala Dinas. Jadi kita 3 hal ini harus kita perhatikan semua, baik air dan tanah maupun udara. Baik. Karena itu terkait dengan udara ini, pohon-pohon yang ada ini kan memang sangat berguna untuk menyerap ini karbon dan lain sebagainya yang ada, terutama di sepanjang tepi jalan itu, supaya polusi udara berkurang. Oke, baik. Dan ya mungkin terkait satu lagi taman. Jadi memang ya sejak mungkin hampir setengah tahun yang lalu kita sudah lakukan kebijakan penutupan total di taman-taman kota kita, yang kurang lebih kita punya taman yang agak besar itu ada 8 lokasi, 8 atau 9 gitu, kita tutup total memang. Nah, untuk akhir-akhir ini ya mungkin kira-kira ya hampir sebulan terakhir ini kita coba untuk sedikit diberikan kelonggaran, tetapi tidak kemudian dibuka total, jadi masih kita batasi. Kita batasi, ada yang sampai dengan 50%, ada di tempat lain tuh yang 75%. Itu sementara yang saya sampaikan. Iya, Pak Edi, ini berarti diberlakukan untuk semua taman di wilayah Sidoarjo ya, bahwa ada beberapa taman yang dibuka 50-75%. Dengan kata lain bahwa apakah ada taman yang masih ditutup total atau semua sudah dibuka mungkin 50% tadi atau gimana Pak? Ya, memang secara resmi surat atau pemberitahuan pembukaan ini belum kita
sampaikan secara umum, tetapi di masing-masing lokasi taman ini kita punya petugas yang siap jaga di lokasi, ya bisa dibilang hampir 24 jam ada petugas yang di sana yang kita minta, selain juga petugas untuk apa namanya perbaikan dan pemeliharaan taman, juga ada petugas yang kita tugaskan untuk menjaga dan apa, apa namanya memperhatikan pengunjung yang ada di sana. Mm-mm. Nah ini nanti mungkin kalau memang diperlukan akan kita buatkan semacam spanduk atau pemberitahuan resmi mengenai berapa persen atau berapa orang yang kira-kira maksimal bisa ditampung atau boleh masuk ke masing-masing taman yang kita Mm-mm. miliki. Jadi Itu. saat ini masih ada ini Pak ya, masih memperlakukan regulasi. Ini kan COVID masih belum berlalu ya kan. Jadi aturan-aturan yang berkaitan dengan pandemi COVID-19 masih diberlakukan. Misalnya disiplin prokes kayak gitu-gitu ya Pak ya. Kemudian Siap. iya maksimal pengunjung harus berapa persen. Ini tetap diberlakukan di semua taman di Sidoarjo. Begitu ya Pak Edi ya. Ya, betul. Mm-mm. Nah, Jadi iya silakan Pak. Nah, tetap yang apa namanya prokes itu kita terapkan. Mm-mm. Ya meskipun 50% ataupun nanti 75% sejauh dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat masih mewajibkan atau mengharuskan prokes ini dilakukan, tetap masih kita berlakukan, nggak akan kita abaikan. Mm-mm. Baik. Uh-uh. Sejauh ini Pak, terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Edi tadi, bahwa salah satu fokus dari PPJU ini adalah concern pada ini apa, bagaimana melihat ini apa ekosistem beberapa pohon gitu ya yang ada di jalan-jalan dan sebagainya. Nah, ini kan sebagai salah satu Sidoarjo ini membutuhkan paru-paru kota, yaitu misalnya mungkin ya taman-taman tadi, kemudian alun-alun yang banyak ditanami pohon-pohon yang rindang dan sebagainya. Tapi menurut Pak Edi tadi ini merupakan satu dilema, karena ketika kita sudah memelihara pohon ini tumbuh besar, kemudian kadang-kadang kita juga was-was ya, karena siapa tahu nanti pohon ini juga menimbulkan bahaya kan di satu sisi, yaitu roboh atau tumbang begitu. Nah ini perkembangannya sampai sejauh ini seperti apa ini Pak? Ini kan sudah masuk musim hujan. Apakah semua sahabat-sahabat yang di DLHK ini sudah melakukan pemeliharaan terhadap pohon-pohon ini dengan cara misalnya nih memangkas ranting-rantingnya atau apa? Mungkin ada berapa titik yang masih belum tersentuh atau bagaimana ini Pak? Ya, baik, untuk perantingan ini memang sejauh ini kita masih berdasarkan permintaan dari baik itu masyarakat langsung, kemudian juga dari desa maupun kecamatan atau instansi tertentu yang mengajukan surat, langsung kita tindak lanjuti. Nah, terkait untuk perantingan secara keseluruhan atau total itu memang kita ada keterbatasan. Jadi karena kendaraan operasional kita ini juga hanya 2, termasuk juga petugas kita mungkin khusus untuk yang menangani perantingan ini nggak lebih dari 10 orang, ya. Sehingga memang ini cukup sangat apa namanya kurang ya. Terutama yang musim-musim seperti ini. Kalau pas musim kemarau memang banyak yang tidak perlu harus berkeliling tiap hari. Nah, terkait ini kita juga sudah membentuk tim satgas ya. Ini dimulai kemarin hari Sabtu ya. Mulai hari Sabtu kemarin itu tanggal 13 ya, kita bentuk satgas atas perintah Bapak Kepala Dinas untuk standby 24 jam. 24 jam. Jadi satgas ini meliputi tadi tiga seksi yang
baik menangani taman, kemudian pohon-pohon yang besar termasuk juga PJU. Ini kita apa namanya standby-kan di kantor 24 jam, selain juga yang mobile di lapangan. Jadi ini mengantisipasi kalau seandainya sewaktu-waktu ada misalnya telepon atau SMS WA dari warga yang Mm-mm. perlu segera diantisipasi, eh, tim Satgas yang ada di kantor selama 24 jam itu segera bisa meluncur. Nah, ini harapan kita itu. Dan Mm-mm. dengan keterbatasan sarana prasarana dan personil yang ada tetap akan kita optimalkan untuk bisa melayani sebaik-baiknya kepada masyarakat. Baik, Pak Edi, sebenarnya untuk wilayah Sidoarjo ini mungkin kalau ada datanya bisa disebutkan ini Pak, kira-kira di wilayah mana sih yang saat ini mungkin ada pohon-pohon yang memang perlu mendapat penanganan gitu ya, dalam arti ini pohonnya udah tua nih, ini harus di misalnya kalau perlu dirobohkan atau cukup dipangkas saja atau seperti apa penanganannya, treatmentnya. Kemudian kalau misalnya ada PJU nih, nah kira-kira wilayah Sidoarjo bagian mana ya yang sekiranya saat ini memang lagi butuh penerangan jalan umum begitu, karena pada malam hari cuaca hujan, nah ini kan juga rentan kriminal ya dan sebagainya. Intinya ada gangguan Kaptimas lah semacam itu. Kalau boleh tahu ada di titik-titik mana saja ini Pak? Baik, kalau kaitannya dengan pohon yang apa agak rawan ya, yang Mm-mm. berdasarkan hasil penelusuran dari teman-teman Satgas itu memang sebagian besar di jalan protokol. Misalnya Oh. mulai dari Tarik, Balongondo, Prian, terus sampai ke timur daerah Taman, Raya Mm-mm. Kledek itu memang pohonnya besar-besar. Kemudian yang sisi arah selatan itu mulai dari Waru, terus banyak Ahmad Yani, melewati Buturan, kemudian Sidoarjo sendiri, Oh iya. alun-alun Itu di sampai kanan ke kiri jalan itu ya Pak ya? ya itu Mm-mm. pohonnya besar. Mm-mm. Memang secara kewilayahan artinya pembina jalan itu memang kementerian ya, Kementerian PU. Mm-mm. Namun dalam hal ini untuk penanganan PJU dan pohon-pohon kanan kiri jalan itu memang eh, kita diberikan kewenangan untuk melakukan pembenahan atau perapian. Tetapi memang gini ya, dilema juga kaitannya dengan pohon yang ada di jalan nasional maupun jalan provinsi. Nah, itu karena memang prosedur nggak boleh kita abaikan ya. Jadi Mm-mm. kalau ada apa kegiatan untuk melakukan pemotongan, apalagi potong yang sifatnya agak lumayan banyak ya, Mm-mm. misalnya atau mungkin kecuali roboh ya, itu kita memang diharuskan membuat laporan atau minta izin ke pemilik jalan. Jadi itu formalnya ya, formalitasnya. Jadi karena pernah kita coba melakukan pemangkasan di jalan daerah Taman waktu itu, kita sempat ditegur oleh pembina jalan nasional yang pas kebetulan lewat. Oh Mm-mm. ini izin kemana? Ini terus nanti eh, apa kayunya mau dibuang kemana gini? Wah, nah, padahal waktu itu juga mendesak karena permintaan masyarakat juga. Nah, dari situ maka untuk kedepannya memang setiap akan kita lakukan pemangkasan, kita ada surat pemberitahuan kepada pembina jalan, baik itu kalau jalan nasional ya ke Balai Besar, kalau jalan provinsi ya ke PU apa ke Dinas PU provinsi Mm-mm. itu, sehingga memang sebetulnya tidak ada masalah, cuman eh, untuk mengantisipasi supaya eh, tidak terjadi apa-apa kaitannya dengan jalan, karena seandainya kita motong pohon kemudian terjadi kemacetan
Nah, Iya, ada betul. kemungkinan pembina jalan yang memiliki atau yang eh, berkewajiban untuk membina jalan itu ikut dipersalahkan kan gitu. Mm-mm. Jadi itu aja yang apa sedikit sebenarnya bukan kendala, ya, memang harus kita lakukan karena memang itu prosedur gitu. Mm-mm. Dan Kalau kalau mungkin tentang luas. PJU, Pak Edi, mungkin ada Oke, berapa wilayah kalau Sidoarjo yang perlu penanganan begitu. Intinya ya penambahan ya. Saya juga dengar bahwa Pemkab Sidoarjo dalam hal ini DLHK itu akan menambah ya, betul ya Pak ya, menambah PJU di beberapa titik begitu ya. ya betul. Jadi kalau di Sidoarjo ini kalau mengenai kerusakan kemudian banyak apa padam segala macam memang merata. Kita nggak bisa memetakan Hmm. daerah mana karena apa namanya masalah listrik kan memang ya rata. Jadi itu kemudian kaitannya dengan jumlah. Sebenarnya kalau dengan sampai dengan saat ini kita punya PJU itu ya sekitar 32 ribuan lah se-Kabupaten Sidoarjo itu. Mm-mm. 32 ribu titik. Nah, itu tersebar di baik itu di jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan kabupaten. Nah, khusus untuk tahun ini, tahun apa 2021 ini kita memang pengadaan PJU lagi ya sekitar 1.408 titik atau Mm-mm. 1.408. Nah, itu juga tersebar di 18 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Mm-mm. Oke, Pak Edi, untuk menentukan 1.408 titik ini apakah memang eh, apa atas inisiatif DLHK sendiri atau dari warga yang maksudnya mengajukan permohonan begitu? Ya, jadi sebetulnya kalau yang kita rencanakan kemarin itu sesuai dengan yang apa yang diprogramkan Mm-mm. itu kebutuhan itu sebetulnya 1.800-an lebih lah. 1.800. Tapi karena anggarannya cuma ada 1.400 ya kita bangun 1.400. Nah, dari mana saja usulan sejumlah itu ya sebagian memang usulan dari DLHK, sebagian dari apa namanya dari eh, Dewan, kemudian juga ada dari permintaan desa maupun kecamatan dan wilayah. Itu kita gabung, kita sesuaikan dengan rencana yang ada, ketemulah sejumlah 1.408 unit itu. Mm-mm. Oke, baik, Pak Edi. Siap? Ya, Pak Edi. Ini kalau saya tertarik dengan apa yang tadi sempat dikatakan oleh Pak Edi tentang perantingan gitu kan. Jadi Ya, selama ini kita yang ketahui bahwa perantingan atau pemotongan cabang-cabang pohon ya, maksudnya gitu ya Pak ya. Ini ya. dilakukan oleh sahabat-sahabat dari DLHK gitu. Kalau misalnya ini Pak dilakukan oleh warga sendiri, itu sebenarnya boleh atau enggak? Kalau boleh ini prosedurnya seperti apa sih Pak? Misalnya kalau di daerah desa ini kan biasanya warga ini langsung melakukan apa ya perantingan sendiri gitu atau perantingan mandiri mungkin istilahnya semacam itu. Gimana ini Ya. Pak? Sebenarnya prinsip diperkenankan, tetapi tetap harus ada pemberitahuan atau surat izin ya dimulai dari mungkin kalau ada RT, RW, Mm-mm. lurah, kemudian dilanjutkan oleh desa atau kelurahan ke DLHK bahwa apa namanya di titik ini akan dilakukan perampingan. Kalau hanya perampingan kita tidak terlalu ada masalah, tapi kalau seandainya dipotong habis itu ada aturannya harus mengganti sejumlah atau sejenis dengan pohon itu dengan besaran yang sama atau kalau diganti dengan diameter yang lebih kecil itu jumlahnya akan kita tentukan setelah kita cek di lapangan. Mm-mm. Oke, jadi seperti itu ya Pak prosedurnya ya. Ya, Mm-mm. ya jadi prinsip sebetulnya kita lebih lebih senang kalau memang ada inisiatif dari masyarakat, tetapi Mm-mm. jangan kemudian jalan sendiri karena ya itu tadi banyak risiko yang
yang akan diakibatkan kalau seandainya motong kemudian, karena itu rata-rata pohon itu kan di pinggir jalan. Selain Kalau di itu pinggir juga jalan itu mungkin kan, kena ini kabel-kabel listrik ya Pak ya. ya betul. Kemudian alat-alat yang kalau memang dia menggunakan alat tradisional, dia harus Mm-mm. manjat tinggi, kemudian eh, apa namanya tidak diberi apa diikuti dengan faktor apa keamanan yang lengkap, ini juga membahayakan. Nah, Mm-mm. itu anu apa namanya eh, itu tetap harus ada pemberitahuan atau izin sehingga nanti kita upayakan untuk tim kita ikut membantu ngawasi seperti itu. Mm-mm. Baik. Nah, ini kalau berkaitan dengan perantingan mandiri ya, jadi memang tidak asal saja, ada prosedurnya gitu kan. Nah, kalau misalnya ingin mengajukan ini Pak, ada wilayah yang memang butuh sekali penerangan jalan umum gitu. Ini prosedurnya seperti apa sih? Misalnya kan ini apakah RT RW-nya begitu yang jalan ke DLHK atau warga saja sudah cukup atau bagaimana sih? Ya, kalau kaitannya dengan PJU, ya sebaiknya minimal desa atau kelurahan. Jadi Hmm, supaya enggak, ya syukur kalau bisa dikoordinir dalam desa atau kelurahan di wilayah tertentu dijadikan satu di kecamatan, itu bisa lebih lebih gampang. Dan itu pun juga harus harus detail, hmm, posisinya di jalan apa, di RT berapa, RW berapa. hmm, Nah, kalau tim kita melakukan pengecekan di lapangan itu tidak kemudian eh, kalau dia hanya menyebutkan di desa A butuh sekian, nah, desa A ini jalannya banyak di posisi sebelah mana. Syukur kalau memang muncul nama jalan dan koordinatnya segala macam lebih bagus. Oleh karena itu kalau memang bisa dikoordinir oleh desa atau dijadikan satu dalam wilayah kecamatan itu diusulkan oleh kecamatan itu lebih bagus. Jadi misalnya ini butuh PJU. Nah tahun-tahun mungkin kalau ini sudah telat ya untuk 2022 kan sudah hampir dikedok ya. Artinya hmm. kalau mau mengusulkan ya mungkin awal-awal tahun itu bisa diusulkan sehingga ada kemungkinan bisa diusulkan di dalam PAK atau anggaran perubahan atau di tahun berikutnya itu bisa dimasukkan, jadi nggak mendadak seperti itu. Baik, Pak Edi, sebelum kita putar satu spot ya iklan, saya ingin tanya ini kembali ke pertamanan ini Pak. Kalau tadi kita sempat membahas tentang PJU, nah kali ini pertamanan. Sebenarnya begini Pak, sebagai warga itu memang kita kan dituntut untuk bisa melestarikan lingkungan, ya kan, dan tugasnya kan tidak hanya kita menggantungkan pada pemerintah saja. Jadi kalau pemerintah sudah membuatkan kita taman-taman dan sebagainya, taman kota lah, apa itu istilahnya. Nah, sebenarnya yang bisa dibuat oleh warga itu apa sih Pak? Untuk dalam arti supaya di Sidoarjo ini juga kelihatan lebih hijau lagi gitu. Kalau misalnya saat ini disarankan untuk misalnya nih ya membuat mini garden lah semacam itu. Tapi kan tidak semua orang itu punya lahan, nah, kayak gitu. Nah, yang disarankan oleh Pak Edi agar kita bisa dalam arti menyelamatkan atau melestarikan lingkungan yang ada di sekitar kita dulu, itu sebenarnya apa yang paling sederhana saja, paling simpel kita lakukan. Ya, jadi kalau kaitannya dengan taman sebetulnya eh, kita lebih lebih senang ya kalau ada partisipasi dari warga, dan itu Mm-mm. beda dengan pohon tadi yang memang harus izin atau ada pemberitahuan karena Mm-mm. terkait dengan apa namanya keamanan dan keselamatan. Tapi kalau pohon ini atau apa namanya maksud saya taman atau Mm-mm. bunga-bunga mungkin yang ada terutama di perumahan itu kan eh, rata-rata kan pasti sudah disiapkan fasumnya oleh pengembang. Nah, sejauh warga atau pengembang melakukan penanaman bunga yang ada di sana, Mm-mm. kita sangat mendukung, Mm-mm. sangat mendukung. Dan itu memang yang kita harapkan, karena tidak mungkin
ruang terbuka hijau yang ada seluruh Sidoarjo, mulai dari Waru sampai dengan Porong kemudian ke Tarik, itu harus kita tangani semua. Mm-mm. Apalagi yang di wilayah dalam perumahan itu kan jarang ya kita bisa menjangkau ya, Mm-mm. kecuali yang taman di sepanjang kanan kiri jalan, yang di eh, taman taman kota yang ada itu memang kita tangani. Tapi kalau yang di wilayah perumahan atau mungkin di pergudangan misalnya, kalau ada Mm-mm. palsu, ini kita sangat berharap sekali pihak masyarakat atau pemilik gudang, pemilik perumahan itu bisa melakukan penanaman atau penghijauan. Mm-mm. Eh, di situ nanti kaitannya dengan penanaman ini kan memang nggak hanya sekedar nanam. Kalau musim hujan ini mungkin tidak masalah, tanam pasti itu. Mm-mm. Nah, begitu masuk di musim kemarau, kebanyakan warga ini enggan untuk melakukan pemeliharaan. Gitu. Mungkin senang nanamnya awal, tapi setelah itu tidak Iya. dilakukan perawatan. Itu Mm-mm. yang Iya. seringkali ya. Jadi tanamannya dibiarkan ini ya Pak ya, Ya, merangkas gitu loh. iya. Heeh, baik. Jadi diharapkan kalau misalnya memang ada masyarakat yang berpartisipasi untuk melakukan penghijauan, ini terus melakukan pemeliharaan gitu ya Pak Adi ya. Jangan Ya, sampai termasuk misalnya ya. pada saat musim hujan, ini kan kita nggak capek Pak, nyiramnya turun langsung dari langit kan gitu loh. Iya, Tapi kalau misalnya berkah itu, berkah iya dari. gitu loh. Kalau misalnya kita nyiram ya pakai tanamannya banyak kemudian, nah mungkin kita nggak ada waktu dan sebagainya, tapi upayakan memang kita harus punya waktu untuk itu ya. Jangan Ya, sampai nanti pada saat kemarau ini kelihatan panasnya, tumbuhannya mati semua gitu kan. Baik, Pak Edi tetap bersama kami ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali di 10 menit terakhir sebelum kita akhiri. Ini ada beberapa pertanyaan yang nanti kita akan sampaikan. Jadi tetap bersama kami setelah satu spot berikut ini. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Ya, sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline, seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah, serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, dan mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya sahabat, kita masih bersama dengan Bapak Edi Sutiono selaku Kabid Pertamanan dan PJU DLHK Kabupaten Sidoarjo ya di kesempatan pagi hari ini. Pak Edi masih bersama kami ya? siap. Oke, baik. Pak Edi, ini ada 3 pertanyaan yang bisa nanti langsung direspon. Yang pertama dari Ana yang ada di Magersari. Bagaimana ya Pak jika lampu jalan ini matinya berhari-hari? Nah, ini solusinya bagaimana, menghubungi siapa dan sebagainya gitu Pak. Kemudian yang kedua dari Instagram @maulana, estimasi pembenahan maksudnya ya. Estimasi pembenahan lampu jalan itu kira-kira berapa lama? Ini masih berkaitan PJU Pak, monggo 2 pertanyaan ini silakan. Dijadikan 1 juga nggak apa-apa.
Baik, terima kasih. Yang pertama tadi dari Mbak di Martusari, kedua katanya dengan ya PJU dua-duanya. Jadi kalau PJU ini memang ya idealnya sih begitu mati segera kita perbaiki. Nah, akan tetapi kembali lagi kita punya keterbatasan tenaga dan kendaraan operasional. Sementara yang kita layani ini dari wilayah yang tadi saya sebutkan, mulai dari Waru sampai Porong sampai ke Tarik, jadi itu ini tiap malam itu kita kerahkan ada 4 kendaraan yang berkeliling mobile, 4 kendaraan kren ya, 4 kendaraan kren sama tugasnya yang rutin untuk melakukan perbaikan tanpa ada laporan. Nah, di luar itu memang ada laporan-laporan dari masyarakat yang juga harus kita antisipasi. Nah, oleh karena itu kita memang tidak bisa secepat kilat ya, artinya kalau ada orang melaporkan kemudian hari itu juga kita perbaiki itu nah, tapi tetap akan kita pasti kita perbaiki, tetapi memang butuh waktu. Bahkan memang ada yang 2 sampai 3 kali menelpon karena jadwalnya mungkin nunggu kok terlalu lama. Nah, itu akhirnya kita perbaiki juga. Karena jenis kerusakan itu macam-macam memang. Sepertinya yang sebutan saya tadi di atas ada yang mungkin karena kondisi ini cuaca ini, ada juga yang ini ada beberapa panel listrik itu dimasuki semut, itu kebanyakan seperti itu. Dan ada juga timer dari ini, karena tiap PJU itu kan kita pasang timer, karena dia kalau harus menyalakan menghidupkan manual berapa orang yang harus tiap sore keliling, tiap pagi keliling. Jadi kita buat timer yang bisa hidup secara otomatis jam 5 sore atau setengah 6, kemudian jam 5 pagi atau setengah 6 pagi sudah mati otomatis. Nah, timer ini memang nggak tahu, nanti mungkin kedepannya akan kita cari sistem timer yang kuat gitu ya, supaya enggak gampang ya. Ini yang sering kali bahkan ada yang konslet akhirnya kebalik, jadi nyalanya siang, bahkan kalau malam mati. Oh, jadi bisa begitu sebenarnya Pak ya? Ya, Nyala siang tapi malamnya justru mati gitu ya? Ya, jadi timer ini kalau kemudian mengalami kerusakan konslet, ada yang seperti itu. Ini yang harus kita ganti, kita ambil, kita ganti yang. Ya, Pak Edi, ini terkait dengan pembenahan. PJU. Pak Edi, terkait dengan pembenahan PJU tadi, ini sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua. Kira-kira kalau misalnya kerusakannya biasa-biasa aja, itu untuk memperbaikinya berapa lama sih? Atau misalnya juga rusaknya yang berat begitu, ini juga berapa lama? Mungkin jawabannya diestimasi itu biar lega ini orangnya. Ya memang tergantung kerusakannya. Kalau hanya panel yang saya sebutkan tadi itu ya mungkin sejam 2 jam selesai. Oh, hitungannya jam ya Pak ya, kalau yang kerusakannya ringan gitu kan? Ya, tapi kalau misalnya ada beberapa titik lampu yang putus di atas misalnya, itu ya memang butuh beberapa hari, karena tidak selalu spare part yang ada di gudang kita itu tersedia dan sesuai dengan besarnya watt yang ada di yang akan diganti itu. Karena pakai kendaraan keren dan harus naik ke atas. Jadi kalau panel kan cukup di bawah dengan berdiri atau pakai tangga kecil, itu sudah bisa diperbaiki. Jadi untuk memperbaiki atau pada upaya pembenahan itu memang tidak selalu segampang apa yang kita kira ini ya untuk masyarakat begitu ya, karena siapa tahu membutuhkan suku cadang ya Pak ya, atau apa sih namanya itu mungkin suku cadang atau order deal yang kadang-kadang itu agak susah atau sulit dicari gitu ya Pak ya, tidak selalu tersedia gitu. Baik. Iya, Pak Edi, yang terakhir ini Pak sebagai penutup, monggo. Ini mungkin ada pesan-pesan apa ini terkait dengan
musim hujan seperti ini yang bisa dilakukan warga begitu? Monggo silakan Pak. Ya, pertama terkait dengan pohon ya, bisa mengimbau yang artinya dinas ya DLHK mengimbau kepada masyarakat, mohon kalau memang ada hujan atau apa, hindari untuk berteduh di bawah pohon, pertama itu. Kemudian ya termasuk yang dekat-dekat dengan pohon besar itu hindari, karena memang akhir-akhir ini banyak kejadian yang menimpa warung, menimpa ini. Nah kalau kemudian itu dibuat berteduh kan, kalau tiba-tiba ada yang apa roboh atau kan bahaya. Kemudian kaitannya dengan PJU, jadi barangkali apa namanya ditemukan di wilayah Bapak Ibu sekalian ada yang putus. Kalau memang putus ini karena juga tidak selalu rusak, ada juga yang kadang-kadang konsep sementara. Jadi kita banyak sering kita mendatangi tempat yang sudah dikeluhkan masyarakat, ternyata sampai di lokasi, oh sudah Pak, ini 2 hari yang lalu sudah nyala ternyata. Nah itu juga ini. Jadi mungkin kalau sudah memang lebih dari seminggu itu silakan untuk dilaporkan, dan harus lengkap itu tadi laporannya, mulai dari titik, kalau sekarang kan zamannya semua sudah punya HP, jadi kalau di WA itu kan bisa di Sherlock, itu lebih tepat. Jadi tugas kita itu ke lokasi itu lebih cepat. Paling tidak juga diinformasikan, misalnya PJU ini rusaknya hanya 1 titik, nah itu berarti kita sudah bisa memperkirakan ini lampunya yang rusak. Tetapi kalau beberapa titik itu ada kemungkinan panelnya yang harus kita perbaiki atau kabelnya yang terputus. Dan yang terakhir kaitannya dengan taman, itu ya kami mengimbau kalau memang biasanya punya anak kecil ya, yang biasanya yang ingin ke taman itu, kalau orang-orang yang besar ada tapi jarang. Nah punya anak juga saya himbau untuk ini tetap didampingi ya Pak ya. Progres ya, terus didampingi, karena kita kadang-kadang nggak tahu ada namanya lampu-lampu hias kita ini yang entah tertarik oleh anak-anak atau apa, akhirnya nempel di tiang itu. Nah itu yang ini ya kita memang tiap hari kita lakukan pengecekan ini supaya tidak terjadi itu. Dan mohon maaf, ini ada beberapa alat permainan kita memang yang kondisinya sedang rusak, nanti kita perbaiki secepatnya. Nah kalau sudah kita pasang tali-tali rapia. Jadi kalau sudah memang oleh petugas belum boleh menggunakan permainan itu, jangan dibuat. Nah, jadi tempat bermain atau alat-alat permainan yang rusak itu intinya sudah diamankan gitu ya Pak ya. Kalau ibarat tempat TKP itu sudah digaris polisi gitu kan, maksudnya nggak boleh digunakan gitu loh. Ya karena ya kelihatannya memang masih utuh, tapi khawatirnya nanti pas naik kemudian patah. Iya betul. Itu aja mungkin yang ada 3 hal. Oke, baik. Pak Edi, terima kasih sudah meluangkan waktunya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan masyarakat juga semakin melek begitu ya terhadap bagaimana kita memelihara fasilitas umum ya, khususnya di taman-taman. Kadang-kadang kan kita enak saja menggunakan, tapi kita lupa untuk memeliharanya gitu ya. Bahkan ada juga yang iseng misalnya mengambil apanya gitu ya Pak. Itu kriminal ya, jadi jangan sampai melakukan hal-hal demikian. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Edi. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.